Berapa meter ke bawah ini kamu buat? Sekitar 12 meter. 12 meter Ya, satu orang. Di sana juga 12 meter. Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak, Bergerak. Ya, Hai teman-teman, podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial alumni SMA Negeri 1 STM Hilir. Dan podcast hari ini akan dipandu oleh saya Cindy Chlorida Brubarus dan Pak Jan sedang berada di luar sekolah karena ada kepentingan untuk ke sekolah juga. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Coba perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Siska Veronica Brubarus. Saya tinggal di Rumah Lengau, tapi saya sekarang ngontrak di Medan, tepatnya di Sipang Pos. Saya dulu terakhir di kelas 12 MIA 3. Oh, sama-sama Brubarus kita. Iya, Berarti iya, Bu. coba kenalkan. Aduh, gak nyampe. Baru pertama kali ketemu, Bu. Oh iya memang sih. Kamu masuk SMA Negeri 1 STM Hilir tahun berapa nih? Tahunnya tahun 2018, Bu. 2018. Tamatnya berarti 2 tahun yang lalu. Iya. 2021 ya. Oke. Iya, Bu. Kemarin ada tuh Iksan datang ke sini. Temen kamu juga? Satu kelas, Ibu. Oh, satu kelas sama Iksan. Oke. Kan 3 tahun di SMA Negeri 1 STM Hilir. Apa aja sih yang kamu masih ingat di 3 tahun kamu selama belajar di SMA Negeri 1 STM Hilir? Senang, sedih, kecewa, kawan-kawannya bagaimana? Awal masuk gimana? Coba. Kalau awal masuk mau ke sini itu, Bu, sebenarnya tujuannya jauh dari sini. Pertama kemarin aku lulus dari SMP kan, mau daftar ke salah satu SMA negeri di Medan gitu. Jadi di sana ditolak mentah-mentah karena kena zona. Jadi dibilanglah SMA kedua paling dekat dari rumah gitu, dari tempat tinggal. Jadi kan pulang dari Medan langsung kami ke daftarnya di Semansa Delitua. Oh, Terus nggak ditanya pun langsung dibuatnya pilihan keduanya di sini. Terus pengumuman aku ke sana, tapi lulusnya di sini. Jadi aku nggak ada daftar ke sini, udah jodoh aja mungkin di sini ya. Terus kawan-kawan juga bilang kalau di sini nanti kalau mau pindah bisa aja gitu ke sekolah yang lain, mau ke sekolah yang lain yang negeri atau kemana aja bisa kok nanti gitu. Terus dijalanilah di sini nyaman terus sampai lulus. Terus kalau pengalaman pertama masuk sekolah ini, Bu, dulu aku masuk pertama di sini nggak tahu kawannya siapa aja yang mau daftar ke sini kan. Karena aku daftarnya dulu di Semansa Delitua. Jadi almarhum Bu Elisanta ya. iya. Almarhum ibu itu ngajak, ayolah bareng aku gitu. Jadi aku datang ke rumahnya pokoknya itu masih subuh lah, karena kan dari Rumah Lengau ke sini ada perjalanannya ada setengah jam gitu. Jadi aku datangnya jam 7 kurang, tapi ibu itu belum siap-siap. Jadi aku deg-degan kali kayak mana nanti aku pertama masuk sekolah gitu. Terus sampai di sana ternyata tuh punya backingan gitu ya kan. Di antaranya lah aku ke barisan kan, pertama masuk itu disuruh kami baris gitu. Jadi ketemulah sama teman-teman, oh ternyata dia juga di sini sekolah. Kupikir cuma aku yang sendiri di sini sekolah. Kawan SMP itu juga ada di sini Ternyata rame gitu. Rame. Hampir semua. Hampir sih, Bu, karena kena zona itu pertama kali iya. kan. Gitu sih, Bu. Terus kalau pengalaman suka dukanya itu kami kena COVID, kena zona lagi ya kan. Iya, kena COVID ya. COVID kemarin semester berapa? Kayaknya naik kelas 2 tuh 3 ya. Tahun 2018, 19 berarti 2020 awal sih. Iya, berarti kelas 2 lah kelas ya, dua. kelas 2. Dari situ kami belajarnya via Zoom, kadang masuk juga ke kelas. Sampai ujian pun kami bergelombang gitu. Bergelombang.
Jadi selama SMA di sini apa aja kegiatan ekskul yang kamu ikuti? Dulu pernah masuk ekskul paduan suara sih Bu, sama Ihsan juga. Sama Iksan. Iya. Paduan suara gimana nih kesannya selama paduan suara? Kalau kesannya sih cukup seru banget sih sebenarnya Bu. Karena aku suka kayak lomba gitu kan, bareng-bareng kawan. Terus ibu itu juga terbawa sih dari pelajaran yang walaupun lari nih aku kan sekarang jahit. Dulu kan aku nyanyi gitu kan. Tapi tetap kok pelajarannya dapat kayak disiplin gitu kan. Kalau nggak padus mungkin aku bukan jadi yang kayak sekarang gitu. Karena ibu itu selalu mengajarkan kayak disiplin itu nomor 1 gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan udah kamu jelaskan nih paduan suara gimana kesannya di dalam sama Bu Ulan ya Iya, kan? Bu. Itu dari kelas berapa kamu masuk padus? Mulai dari kelas 1 sih Bu. dari Sampai kelas kami latihan pun kadang kami nggak dikasih di sekolah latihan, kami ke tempat ibu itu latihan bareng-bareng kawan dari sini. Oh iya, Iya, waktu COVID kemarin, Oh, COVID ya karena COVID ya nggak boleh nanti kerumunan ya kan, Iya, jadi Bu. kena tangkap pula kan salah lagi sekolah ya kan. Iya Bu. Jadi kamu membagi waktu antara belajar paduan suara itu gimana caranya? Kalau belajar itu sih ibu itu pasti tahu sih Bu kayak mana batasnya, cukup latihan dan cukup belajar. Jadi kami kalau waktu latihan kami tetap latihan, tapi kalau di sekolah kami tetap belajar. Terus kalau di rumah, kalau pekerjaan rumah PR gitu pasti kami kerjakan sih Bu. Jadi kemarin waktu paduan suara latihannya dalam seminggu berapa kali tuh? 3 kali gitu lah Bu. 3 kali dalam Iya, seminggu ya. iya. Berarti masih ada 3 hari Iya. juga untuk belajar ya kan, masih seimbang lah ya. Selanjutnya nih, tadi kan kamu bilang lari ya kan, Iya. agak lari dari jahit. Berarti kamu sekarang fokusnya di Sekarang aku lagi ngikutin kursus gitu Bu, kursus menjahit. menjahit. Iya, mana kursus menjahitnya? di Padang Bulan Medan. Barang bulan. Dekat lah dari Iya. kos ya. Dekat. Karena kursus ngekos atau gimana itu? Karena kursus ngekos. Karena kursus Iya. ngekos. Oke. Menjahit gitu kan, menjahit. Apa motivasi pertama kenapa kamu mengambil udah deh aku menjahit aja gitu? Awalnya kemarin kan Bu, aku mau ngambil jurusan arsitek 1 di Polmed. Terus mau ambil juga satu lagi tata busana tapi di luar Pulau Sumatera gitu. Tapi satu pun orang tua nggak setujuin. Jadi kakak bilang ya udah kalau memang kau mau tata busana sama aja nya kau kursus menjahit katanya gitu kan Bu. Jadi di rekomendasinya aku ke sini ke kursus yang sekarang. Cuman orang tua juga nggak setuju kalau langsung ke sana. Jadi kursus dulu di kampung selama 6 bulan. Baru ke sini. Kemarin waktu masuk kursus yang di kampung nih pertama kali, itu pertama kali kamu menjahit atau memang dulu sebelum kursus memang udah bisa menjahit gitu? Pertama kali sih Bu. Pertama kali Iya. berarti pertama kali pegang, pertama kali gunting bahan Di berarti situ sih paling pusing-pusingnya. pusing-pusingnya ya di situ ya. Berarti masuk kursus yang sekarang udah ada bekal lah ya. Iya, udah berarti. ada Bu. Tinggal memperdalam aja, mengasah ya kan. Nah, menjahit kalau misalnya menjahit, pengalaman kamu selama menjahit nih apa aja? Misal selama menjahit udah ada yang nempah baju untuk event apa gitu. Kalau paling intinya sih Bu, keluarga udah nggak keluar lagi lah menjahit, udah sama aku Udah sama gitu. kamu, iyalah. Ya. Masa di dalam keluarga juga nggak pakai kamu ya? Jadi kalau uang keluar tentang jahit-jahit udah aman lah gitu kan Bu. Terus kalau aku juga nerima PO gitu dari orang-orang sekitar yang mau menjahit gitu. Jadi apapun jahitannya aku terima gitu. Terus
Kalau soal kemarin event ada di Unika itu ku jahit 2 baju dan aku yang desain semua sampai selesai, ada 2 baju di Unika. Acaranya itu kan kemarin ada juga kan Bu, anak tari gitu. Iya, ada. Aku di situ juga, aku nonton juga. Coba Katin. Coba kita geser fotonya lagi-lagi yang di Unika. Ini. Oh, sebelumnya Kak. Ini satu. Iya. Satu lagi. Nah, ini. Aku yang ingat ini sih. Ini pertama kali muncul. Iya, aku ingat ini. Terus kemarin waktu dikirim sama Ibu fotonya Iya. sama Bu Kepse, terus kayak loh, ini kayak kemarin di event Unika ada Iya, gitu. memang di situ Bu. Iya, soalnya berarti kamu salah satunya. Baru Iya. yang ini sebelahnya lagi ya, yang motif karo juga ya. Iya Bu. Gitu. Berarti 2 baju itu kan banyak kan kemarin. Iya, Banyak, berarti rame, 2-nya iya. itu adalah kamu Iya. yang menyelesaikan. Jadi kamu yang menyelesaikan 2 ini bahannya dari kamu atau dikasih gitu? Sendiri sih Bu, biaya sendiri. Cuman ilmunya dari tempat kursus gitu. Oh, jadi Cara ini kemarin menjahitnya masuk ke ikut event Unikanya itu daftar juga atau memang kerjasama sama Kerjasama sih Bu, dari pihak Unika ke tempat kursusku gitu. Oh. Jadi salah satunya aku yang dipilih untuk ikut di dalamnya gitu. menyelesaikan 2 Iya. baju. Berarti kamu sendiri yang menyelesaikan 2 baju Iya, ini sendiri. gitu. Iya. Jadi sekarang udah jadi hak milik lah bajunya. Iya, Gimana? Bu. Udah jadi hak milik. Hak milik. Oke. Untuk baju misalnya kan kalau keluarga tuh kamu bilang tadi Iya. keluarga. Berarti kalau keluarga eventnya ya seperti Natal lah ya, Ya, Natal, pesta keluarga gitu. Terus teman-teman kamu udah pernah nggak tumpah baju sama kamu? Belum sih Bu, tapi udah aku janji semua sama kawan-kawan kayak Chania gitu kan, Iren nanti lulusnya wisudanya nampak bajunya di aku ya. Iya, gitu. ada tuh kawan-kawannya si Siska. Tumpah baju wisudanya sama si Siska. Kan kesayang kan ada kawan. Tanya harganya harga kawan juga, jangan. Bisnis tetap bisnis. Kawan tetap kawan. Oke, itu tadi kan event yang di Unika tuh. Iya, Bu. Ini 1, 2. Berarti ini event apa nih? Pesona Indonesia Expo 2023 Bu. Pesona Indonesia Iya. Expo 2023. Di mana diadain? Di Podomoro. Podomoro. Mall Podomoro. Ya. Tahu tanggal berapa kemarin? Bulan berapa nih? 7 bulan 7 Bu. Tanggal 7 Ya bulan pas 7. pesta buah juga kemarin kan. Oh, tabrakan sama Iya. pesta buah ya. Ya, awalnya kemarin Bu mau ikutan juga lomba fashion show di pesta buahnya. Cuman karena tabrakan bajunya udah selesai, kesinilah larinya. Oh, Kalau nggak pengen juga ikutan. kalau misalnya di pesta buah tapi bajunya belum ready gitu ya. Ya belum ready. Jadi mana lebih ready aja lah ya. Ini 1. Ini mana? Oh ini tadi ya Unika. Oh ini kamu nih dalam. Ini eventnya perlombaan gitu ya? Enggak sih Bu, ini memang fashion show gitu. Memamerkan Iya, gitu ya? pameran aja, pameran doang ya. gitu. Oh, gitu. Jadi kamu ini buat bajunya itu bahan sendiri juga. Iya, semua bahan dan dari desain dari awal semua dari kita sendiri sih Bu. Terus modelnya kamu juga yang nyari Itu udah disediain sama eventnya. sama eventnya. Ya, kami bayar juga ke dalam gitu Bu. Kalau mau ikutan kayak sekitar 700.000 per model. Lain baju dan pengeluaran yang Yang lain-lain. lain-lain lah ya untuk keperluan menjahit. Berarti untuk modelnya aja satu orang 700.000. Iya Bu. Berarti ini kamu pakai 3. Berapa itu? Jangan saya tahunya semua mengalihkannya 700 kali 3 lah ya. Terus ini nih bahannya nih. Aduh gimana nih memperbesarkannya ya. Oh nih. Bahannya ini bahan utamanya sama semua ya? Iya Bu, sengaja disamain. Cuman modelnya yang berbeda-beda. Modelnya aja divariasikan Iya. ya.
untuk bahan gini itu berapa sih kira-kira 1 meter? Aduh, segan aku. Ya, mana tahu kan kawan-kawan kamu yang mau wisuda mau pakai bahan yang kayak gini biar tahu juga. Kalau bahannya ini aku beli kemarin 1 meter itu sekitar 250.000 per meter. Hanya bahan utamanya aja. Bahan utamanya aja. Terus untuk 3 orang ini habis berapa meter? Sekitar 5 meteran gitulah, Bu. 5 meter kali 250. Oke. Catat ya teman-teman. Oke, terus ini ada juga nih rumbe-rumbenya, apa tuh nama bahannya ke? Tile sih, Bu, itu. Itu tile. Nah, kalau tile itu murah mahal atau gimana? Kalau Standar. semeter sih kayak sekitar 15.000 sih, Bu. Cuman kemarin ini aku beli habis 1 roll. 1 roll. 1 roll itu berapa meter isinya? Kayak sekitar 40-an meter gitu. 40 Ya, meter. masih ada sih sisanya, Bu. Cuman karena perlunya kayak 20 meter lebih, ya udah sekalian beli 1 roll aja gitu. Jadi ini yang 1 orang ini nih, berapa meter ke bawah ini kamu buat? Sekitar 12 meter. 12 meter Iya, 1 orang. Di sana juga 12 Iya, meter. sama. Kalau untuk buat bunganya yang di apa ini di dadanya nih Sekitar 6 meteran gitu. 6 meter juga. Banyak juga ya. Karena cuman itu buat bunga berlapis-lapis, gitu ya. ya. Oh, supaya kembang gitu Iya, dia iya. ya. Ada lagi nih. Terus ini bahannya memang ada pahitnya. Enggak, Deng. Ini ada pahit ya? Iya, ada payetnya juga. Itu di Iya. situ juga. Pahit itu kamu pahit sendiri juga? Iya, Bu. Sendiri. Sendiri. Jago dong. Bisa dong Kak Titin. Tanpa baju Natalnya sama Siska. Boleh, Bu, boleh. Kita kasih Iya. harga Guru. Harga beda guru ya. Harga teman dan harga guru. Iya. Sama Bu Bulan udah pernah kasih baju enggak? Belum sih, Bu. Kasih. Nanti lah kita kasih ya. Oke, itu tadi kan udah bahas baju juga ya kan. Iya. Mungkin adik-adik kamu juga perlu tahu nih, apa sih kiat-kiatnya untuk menjahit, apa yang perlu dipelajari gitu. Intinya itu, Bu, dari hati kita juga harus memang pengen tujuannya bisa menjahit, terus niatnya sabar, dibulatkan gitu ya. Kesabaran itu memang nomor 1, Bu, dan proses. Karena membuat satu baju itu bukan hanya sekolah, buat satu baju aja itu prosesnya bisa berhari-hari, butuh waktu, begadang, harus tahan begadang lah. Harus tahan Iya. begadang ya kalau menjahit Iya. ya. Kesabaran ya, contoh kecilnya memasukkan jarum ya. Iya, Memasukkan itulah. benangnya ke jarum ya. Ada yang nggak sabar sama sekali. Iya ya, itu Kayak yang mana mau kecil. belajar gitu. Terus untuk polanya itu kalian belajarnya itu memang sendiri dulu atau ada bukunya atau diajarin? Kalau di kursus itu, Bu, awalnya kami kan disuruh dulu menggambar gitu, Menggambar sesuka hati aja gitu ya? menggambar proporsi tubuh. Oh, proporsi tubuh. Dari kepala sampai kaki gitu ya kan, Bu. Terus setelah itu kalau rasanya udah pas, diokekannya, kalau enggak diajarinya sampai benar gitu. Setelah itu baru ke pola. Kalau pola itu pasti kan udah ada rumusannya gitu, Bu. Dari lingkar badan itu dibagi berapa, baru diletakkan ke pola gitu, baru dipotong, baru jadilah satu baju gitu. Kalau ibu itu ngajarinya, kakak itu ada versi sendiri, dia nggak ngikutin buku, nggak ngikutin pola dari orang lain. Dia ada kayak ada Cara cepatnya sendiri gitu ya, ada cara cepat gitu. Oh gitu, itu yang diajarkan supaya Iya. kalian juga cepat gitu ya nangkapnya. Tapi kalau di perjahitan ini, walaupun dia udah punya rumusan sendiri, pola sendiri, nggak semuanya kita rasa itu benar. Jadi kita bisa buat pola sendiri juga. Munculkan Versi kreasi sendiri baru gitu ya. ya. Munculkan kreasi baru. Karena kan kamu bilang tadi butuh
kesabaran, tahan begadang, Iya. karena satu baju juga belum tentu siap satu hari Iya. ya kan. Kalau kamu ngerjain awal-awal Iya. ngerjain satu baju itu sampai berapa lama? Itu semingguan. Seminggu. Kalau yang pertama kali gitu. Pertama kali Iya, itu baju apa tuh yang kamu buat pertama kali? Atasan dan bawahan rok sepan gitu sama baju biasa, kemeja gitu. Jadi kalau ini nih tadi yang susah itu yang mana ya? Di antara tiga ini yang susah? Yang susah itu Menurut kamu? paling susah itu yang di tengah. Yang di tengah. Iya. Oh. Jadi yang di tengah ini berapa lama tuh kamu buatnya? Aku kan ngebuatnya itu ngedesain dulu. Dari desain itu kayaknya 2 bulanan gitu Bu sampai selesai. Dari bertiga ini langsung ku kerjain gitu Bu. Dari desain dulu nih, siap dulu 3 Oh, desainnya gitu. 3. Baru kerjain lah dulu. Yang ku kerjain pertama itu yang di tengah. Dari awal sampai hamin 2 jam ini belum selesai. Belum selesai juga. Wah, Iya. ini parah sih ini. Kayak mana tuh deg-degannya hamin 2 jam Tekan belum masih selesai. Hamin 1 itu tidurnya cuma 2 jam. Ya ampun. Habis itu langsung harus ready ya nih. Iya. Harus tetap ready kayak modelnya juga mau begadang mau enggak pun harus tetap ready gitu. Berarti 3 baju tuh 2 bulan ya. 3 baju Dari aja. desain, pola, Desain, belanja, pola, gitu. belanja, oke 2 bulan ya itu effort untuk menjahit ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang mahal kali upah jahitnya, dia kan harus sampai begadang loh, makanya mahal upah jahit ya kan. Iya. Oh, waktu istirahatnya juga berkurang jadinya kan. Iya. Berarti kalau misalnya kan sekarang umur kamu berapa ya? 20 tahun Bu. 20 tahun. Nah, umur 20 tahun masih udah bisa menghasilkan uang jajan sendiri. Itu kan kamu bilang Puji tadi Tuhan sih, Bu. udah cukup untuk diri sendiri dari menjahit aja gitu kan. Nah, mungkin udah bisa lah dicontoh sama adik-adik kamu ya kan, umur 20 tahun dengan keahlian. Kalau memang misalnya tidak melanjutkan Iya. belajar kuliah gitu ya, carilah keahlian ya, Ya, kan. keahlian itu nomor 1 sih Bu. Iya, keahlian. Kalau tidak mau belajar ya kayak aku. Mau kan namanya kamu Ya mau bro. sih, cuman kalau yang formal gitu. Iya, belajar maksudnya belajar nengok Iya, buku ya iya. ya kan. Kalau misalnya Sukanya itu praktek-praktek. menjahit langsung terjun ke Iya. lapangan lebih Iya, suka iya. gitu ya, daripada harus membaca Iya. sampai 1 bab baru ujian ya. Mending Iya. langsung kayak aku mau menggunting, menjahit gitu kan. Ya sih Bu. Itu namanya belajar, nggak ada yang bilang malas belajar kan. Kita semua harus tetap belajar di kehidupan ya kan. Berarti itulah untuk teman-teman juga ya kan, harus dicontoh nih si Siska umur 20 tahun udah bisa menghasilkan uang sendiri dari keahliannya. Sebelumnya memang kalau misalnya teman-teman yang lain nggak mau jahit juga banyak juga keahlian-keahlian yang lain ya kan. Banyak kali. Banyak kali lagi katanya, banyak kali ada, nggak mungkin kita sebut satu-satu Iya. ya kan. Kita bahas sekarang jahit aja gitu. Jadi orang tua nih pertama kali kamu bilang ya udah Ma aku jahit, terus kan dibilang mama juga ya udah kamu kalau mau menjahit 6 bulan kursus di sini dulu di Iya. kampung ya kan. Nah sampai sekarang nih apa tanggapan orang tua misal kamu udah ikut event-event kayak gini gitu? Kalau almarhum bapak itu selalu mendukung sih Bu. Dari awal dia yang selalu membiayai aku sampai terakhir dia hidup. Dia biayai. Oke. Tarik nafas dulu. Berarti inilah cara kamu membanggakan almarhum orang tua ya, bapak ya. Jadi anak yang membanggakan gitu, ya kan. Tarik nafas dulu. Oke. Karena bapak juga kamu termotivasi ya tetap untuk bertahan di Iya Bu. menjahit ya. Terakhir aku dikasihnya uang bulanan itu pas aku setahun kursus. Setahun kursus. Berarti sekarang udah nggak minta lagi sama mama ya. Kursus udah hilang lah ya beban hidupnya untuk biaya itu, untuk diri sendiri juga. Kalau mama tetap ngasih uang sih Bu. Cuman kalau mau seperti yang bapak kasih enggak lagi. Enggak lah ya kan, berarti tapi intinya kamu sudah juga mengurangi beban orang tua dengan menghasilkan pendapatan sendiri dari menjahit ya. Iya, Bu. Terus
ada nggak usaha yang selain misalnya kamu tunggu PO dari orang gitu, usaha lain yang kamu lakuin? Mungkin kayak orang-orang pesta kan pasti butuh juga kan baju Iya. gitu kan. Cara promosi kamu tuh gimana cara promosi? Kalau aku sih promosinya Facebook pribadiku sama Instagram aja sih Bu. Instagram Masih itu doang. sih rencananya mau buat akun TikTok sama Shopee gitu. Akun TikTok sama Shopee. Oh ya, Shopee bisa. Kalau Shopee mungkin kamu pertama bisa untuk memamerkan desain kamu aja sih ya Iya, kan, Bu. desain. Tapi kalau pamer nanti bisa jadi diambil orang sih desainnya. Ya resiko sih Bu itu. Iya kan? Ya. Sering nggak sih kayak gitu jadinya kamu? Kalau aku kan masih berapa yang ku kerjakan gitu kan. Kalau yang udah terkenal dia gitu Bu, pasti tiru sih Iya. sama orang gitu. Cuman kalau aku bilang nih kalau ditiru itu tandanya kita bagus gitu aja sih Bu. Iya sih sebenarnya kalau kata ditiru kita nggak bisa menghilangkan itu, karena contoh nih kan ibu mau wisuda gitu kan, mau cari model kan, aku mau modelnya kayak gini karena bagus Iya. ya kan, Nggak disuruh mungkin lah. kan dipilih karena jelek. Mungkin tapi mungkinnya gini sih, ada yang bedanya mungkin ya, Iya. misal bentuknya, warnanya, Iya, iya ya Bu. kan sesuai selera juga ya kan. Kalau di tempat kursus itu Bu diajarin gitu kami, kalau ditiru tandanya kamu itu bagus, jangan marah gitu. Tandanya kamu layak ditiru orang gitu aja sih Bu. Tapi maunya kita ditiru juga, kita kenal orang karena bahwasanya desain yang pertama yang mengeluarkan kayak gini tuh kamu Iya. gitu kan itu. Jadi kamu kalau misalnya ngedesain gitu, desainnya kan pasti disimpan, Iya. terus desainnya itu juga dipublikasikan atau masih disimpan aja dulu gitu. Sebagian dipublikasi sih Bu. Cuman kayak sekedar story Instagram Oh, gitu story ya. Instagram ya. Buat juga sih tadi Ibu dikit aja nih, dikit dengar percakapan kamu sama Bu Ulan ya Iya. kan, buat tanda labelnya bahwasanya kamu memang milik kamu Iya. lah desainnya gitu kan. Belum ada sih Bu. Cuman aku rencananya kemarin tunggu lulus dulu baru dibuat gitu. Oh, baru buat. Tapi udah mulai memikirkan Ya nggak? sudah dipikirkan. Terus jasa-jasa yang buat logo atau apa gitu lumayan juga sih Bu. Bagus kerjakan sendiri aja dulu. Buat logonya sendiri. Kalau minta bantuan sama orang, uang lagi keluar. Oh iyalah ya. Hak cipta itu kan susah juga. Iya, butuh biaya juga untuk Iya. memunculkan hak cipta Iya. kita sendiri kan. Tadi Ibu lupa nih nanyanya. Kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara Bu. 4 bersaudara. Di atas kamu perempuan. Ada kakak, ya. Perempuan di bawah kamu. Ada adik sama adik cowok. Kan kamu tuh udah nggak sekolah lagi, udah tamat nih. Berarti adik kamu 2 masih sekolah berarti ya? Iya masih sekolah. Yang masih di bawah kamu pas 6 SD. kelas 6 SD. Yang di bawah kamu? Iya. Jauh berarti Iya bedanya. jauh 10 tahun. Jadi yang paling terakhir Kelas 1 SD. kelas 1 SD. Jauh juga, Iya, 6 jauh tahun. juga. Kan 6 juga, hampir lah 6 tahun. Jauh ya. Tapi kamu sama kakak kamu? 4 tahun. Oh, Semua berjarak sih Bu. iya jaraknya jauh-jauh sih. Iya. Lumayan. Tapi itu tadi lah, misalkan kakak kamu sama kamu juga udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu kan, berarti beban orang tua juga Iya. sudah berkurang. Apalagi kalau misalnya kamu makin kamu yang bahkan bisa nanti mensekolahkan adik-adik kamu. Iya gitu kan. mudah-mudahan lah ya Bu. Amin, diaminkan. Karena orang tua pun udah berumur juga. Kita aminkan sama-sama. Nah, itu tadi udah kita bahas panjang kali lebar Iya. kali luas, volume. Nah, ada nggak pesan untuk adik-adik kamu yang mau tamat atau yang baru tamat juga kan pasti ada yang nganggur juga apa? Ya buat adik-adik yang masih bingung mau kemana
atau malas kuliah, boleh cari skill dari sekarang. Mulai aja dulu. Kalau kita rasa ini bisa kita buat jadi uang masuk, uang investasi untuk masa depan, silahkan berkreasi. Itu aja sih, Bu. Kalau udah dapat didalami ya, Iya. didalami niat juga ya. Iya. Kalau misalnya pesan untuk guru-guru atau untuk siapa yang mau kamu sampaikan? Untuk Bu Kepse, terima kasih udah menyediakan podcast seperti ini, bisa kami buat para siswa dan alumni untuk mempromosikan atau mempublikasikan apa keahlian kami masing-masing. Dan buat Bu Ulan, terima kasih udah ngajak ke podcast ini juga. Dan makasih juga buat ilmu-ilmu yang udah diberikan sampai sekarang, nggak dilupain gitu aja, Bu, walaupun udah tamat gitu. Tetap di kontak ya, Iya. komunikasi baik masih berjalan ya. Iya, Bu. Mau promosi nggak nih kami kasih nih promosi? Boleh banget, siapa yang bu adik-adik yang mau menjahit buat hari raya, buat Natal atau buat acara apapun, boleh kontak ke Instagramku, Siska Veronica Barus 20. Panjang banget sih namanya. Ya, itu. oke, nanti kita tuliskan di sini. Boleh langsung kontak ke aku, itu langsung aku yang megang akunnya. Kalau masalah harga, kita bisa bicarakan harga siswa gitu. Iya, diskusi lah ya. Iya, Pokoknya sesuai sama. request ya. Sesuai Jangan nanti request. requestnya susah. Harganya mau yang bahannya juga mau yang cantik tapi harganya murah ya, nggak sesuai request. Baik, oke. Nah, untuk siswa-siswa dan teman-temannya Siska, kalau misalnya mau tempah baju, mau menjahit baju yang baik terus sesuai request nih, Siska udah ada nih buktinya, sudah dipakai model. Nah, lupa nih model apa nih sih? Tadi kata Siska nih model dari mana? Putri Indonesia dari Riau, Bu. Putri Indonesia dari Riau. Putri Indonesia dari Riau aja udah Hoki kali sih ini kemarin. Udah memakai desainnya si Siska. Masa kalian ragu ya kan? Nggak mungkin, nggak diragukan lagi lah. Nanti kalau ibu juga kontak-kontak lah. Oke, bisa kita tukar-tukar Instagram. Iya, oke. Nah, sebelum itu terima kasih udah mau mengisi podcast kita hari ini. Mungkin terima kasih juga untuk pengalaman Du selama SMA di sini udah kamu ceritakan. Terima kasih juga ilmu menjahitnya, udah terbuka lah dikit-dikit wawasan kami tentang menjahit ini gitu kan. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, biasanya kami ada slogan. Iya. Nah, slogan. Udah sering nonton podcast nggak? Sering sih, Bu. Sering, tapi sampai habis nggak? Sebagian. Slogan kita biasa Pak Jan sih yang Sekolah penggerak gitu ya. iya, biasa Pak Jan nih. Pak Jan di mana dirimu? Pak Jan yang bilang biasanya SMA Negeri 1 STM Hilir, kita menjawab sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kali ini ibu yang bilang SMA Negeri 1-nya. Kita sama-sama menjawab. Oke, sudah bisa? Apa tadi? Ulang. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, baik teman-teman, kita tutup podcast kita pada hari ini dengan slogan SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.